Oh iya, saya rekam dulu juga. Bentar. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali bisa terus kita istiqomah insyaallah yang membersamai kajian Ba'da subuh ini majelis eh, Bismillah Academy. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pilar-pilar puzzle-puzzle, rajutan-rajutan benang demi benang untuk kita mewujudkan visi berkahi Indonesia dengan Masjid Allah. Kita berharap Masjid Allah ini, masjid-masjid Allah ini dimanapun berdiri gitu ya, punya majelis-majelis Ba'da subuh online, baik baik offline ataupun online, sehingga banyak orang yang bisa bersama-sama ikut tarbiyah, ikut bersemangat dalam menjalankan agamanya Allah ini. Salam dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang terus bisa menunjukkan ketaatan hari demi hari, minggu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga kelak nanti kita membersamai beliau di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, abang kakak ya bunda, ya Allah rahmakumullah. Tadi pasangan baru dikerjain ya, suruh hafalan. Bagus, mantap. Lanjut, lanjut, lanjut. Abi masih tetap bersemangat membahas Az-Zumar, teman-teman. Ya, Abi udah jadi co-host ya. Wah, tadi telat. Ini dari kemarin WA Abi error di laptop. Jadi nggak bisa akses linknya. Oke. Sekali lagi buat Abi, teman-teman, Az-Zumar ini sangat-sangat lengkap. Ya, beberapa waktu yang lalu Abi coba mentadaburinya dari ayat 1 sampai 75. Buat Abi ini lengkap lah dari mulai lahir kita sampai mati kita nanti, things to do-nya. Ya ini Masya Allah, ditampakkan surganya, ditampakkan nerakanya, ditampakkan kabar baiknya, ditampakkan azabnya. Nah ini buat Abi sih lengkap nih untuk jadi apa ya, salah satu surat gacoan gitu ya, surat surat andalan untuk mengingatkan kita untuk kita murojaah ya, di banyak kesempatan gitu. Kayak di surat Az-Zumar, ya Az-Zumar ayat 53, surat 39 53, beribad. Surat 39 53 ini, surat Az-Zumar ayat 53 ini ayat yang sering kita kaji ya, tentang bagaimana kita orang-orang yang melampaui batas terhadap diri kita sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya, kita pernah pacaran, antum kita mungkin semoga tidak ya, pernah berzina, korupsi, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita mungkin pernah apalagi berbohong, kita pernah menzolimi orang-orang di sekitar kita, kita pernah berdusta, kita pernah pokoknya apapun lah bentuk dosa, dosa kecil, dosa besar, ya sejatinya sejatinya Allah akan mengampuni, ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, semua, jami', innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat yang bagus nih, yang baik, yang ngasih basyirah. Tenang, seberdosa-berdosanya antum, seberdosa-dosanya Abi, begitu ya. Allah ini maha maha ghafurur rahim, maha masa apa namanya, maha maha menerima taubat, maha mengampuni gitu ya, maha pengampun. Dan Allah ini maha maha kasih sayang itu kan, masya Allah tabarakallah gitu ya. Benar-benar
luar biasa. Nah, ini basyirah. Oke. Oke. Nah, ayat berikutnya juga peringatan ya wa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kamu ya kepada Tuhanmu dan berserah dirilah wa aslimu Islam berserah dirilah kepadanya lahu. Sebelum datang azab kepadamu min qabli ayatiyakumul azab thumma la tunsarun. Tahu ya itu tang tong tang tong. Biarin lah ya kalau ada tang tong tang tong. Soalnya pakai apps. Mati ini agak ribet. Ya. Nah, jadi apa tadi ayatnya? Disuruh nih, diperintah nih sama Allah nih, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Berserah diri kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu nggak dapat lagi ditolong. Jadi kalau nih azab di hari akhir ataupun di dunia ini, seringkali kita diazab gitu tanpa kita sadar, udah sampai nggak ditolong tuh, makin miskin katakan begitu. Ya makin menderita. Summa la tunsarun. Sampai sampai lagi sampai kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi, teman-teman. Allah kasih kode lagi nih. Back to Allah. Back to masjid. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Lihat sebelumnya kemarin kita membahas kan, ya kalaulah ini adalah hari terakhir kita, artinya kita masih diberikan kesempatan hidup dari tidur kita, nah, kembalilah kepada Tuhan. Ya. Ayat 55-nya, dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum min qabli ayyatiyakumul adzab. Sebelum datang azab kepadamu, ya. Nah, ini yang mengerikan. Bagatatan. Bagatatan tuh tiba-tiba secara mendadak, surprise, azabku datang gitu, bagatatan. Ya. Wa antum la tush wa antum la tash'urun. Sedang kamu la tash'urun, enggak menyadarinya. Kok kayaknya gua gini-gini mulu hidup ya. Ya itu masih sadar lah ya. Oke, kok gini-gini terus itu masih sadar tuh. Artinya kita harus harus ada yang kita rubah. Tapi yang menjadi lebih mengerikan adalah kita nggak sadar ya, kita terus melakukan kemaksiatan, kita terus dalam kebodohan, kita terus dalam kejahilian. Wa antum la tashurun, kita nggak menyadarinya, azab datang, al azabu baghtatan. Azab secara mendadak, jelek. Ya. Nah, yang mau Abi bahas sebenarnya pagi hari ini adalah ayat 56 sampai ayat 60-nya sebenarnya. Ya. Ternyata ada ada gambaran penyesalan yang Allah gambarkan di ayat 56 sampai ayat 60 ini, ya. eh, Apa ya? Yang kalau kita nggak mentadaburinya, kita nih akan sampai ke ayat ini gitu kelak nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau Abi pengen bikin resume judulnya kalau bahasa Sunda tuh apa ya? Nyaho siah gitu. Ah, rasain lu. Ah, nyaho siah teh naonnya tuh bahasa kasar ya. Ah, biar nyaho tuh tahu, biar lu tahu. Nah, gitu. Ya. Kalau di bahasa halusnya apa ya? Nggak apa-apa deh. Biar resumenya agak nyentrik. Ya, nanti tulisannya nyaho siah. Ujai tolong ya, nyaho siah. Ya, biar ente tahu. Nah, gitu. Dalam bahasa kecil apa judul kecilnya, biar ente tahu. Agar jangan ada orang yang mengatakan antakulu nafsum ya ya hasrota ala ma farottu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi penyesalan Allah ini atas kelalaian kita
dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Baru deh tuh nyesel. Allah ngajarin taruh tuh kalau mau nikah kayak Adi Uti ya, syar'i, masya Allah. Kita malah backdoor, apa lewat belakang kita chat-chatan pacaran dan seterusnya. Kemarin kan lucu banget, bukan lucu ya, romantis lah melihat Adi sama Uti mau salaman gitu kan. Ya mau dibawa ke meja kursi pelaminan gitu kan, habis sudah akad ya, ya sudah akad kan, mau apa foto lah pakai buku nikah. Wah itu buat Abi ser-ser gimana gitu. Ya, ya Masya Allah. Nah alangkah besar penyesalanku ketika kita sudah lebih apa ya, kita udah sering banget lebih banyak, bahkan sampai sekarang nggak sadar-sadar kalau kita terus lalai terhadap kewajiban kita kepada Allah. Dan problemnya teman-teman, problemnya, masalahnya, wa in kuntu laminas sakhirin. Sesungguhnya kita itu akan didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Abi bikin aturan, ayah Beben bikin aturan. Di pondok harus begini misalnya. Ya, Bang Cein misalnya tentang kebersihan pondok, kawasan gitu ya. Terus antum memperolok-olok kan, ada Bang Cein lewat terus ngelempar sampah di depannya, set gitu. Di depan mukanya Bang Cein gitu. Kan kesel ya gitu. Ini Allah yang diperolok sama kita. Nauzubillah min zalik. Ya saya membayangkan, nyaho sih ya, gitu kan Allah nyiksa kita, mengazab kita karena memang udah layak diazab kita. Nyaho sih ya maneh. Nyaho sih ya gitu kan. Udah diingetin soalnya penyesalan datang atas kelalaianku dalam ketaatan terhadap Allah. Dan masalah berikutnya ini termasuk memperolok agama Allah, ini yang mengerikan. Atau jangan sampai kita berkata nih, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Eh, what if nih, ini bicara seandainya. Nah, ternyata memang dalam konteks bahasa duniawi, dalam linguistik duniawi, termasuk ukhrawi gitu ya, Allah sudah ngasih petunjuk. Kalimat seandainya itu berbahaya, teman-teman. Ya, ya sangat tergantung konteks sih. Sekarang kita membahas tentang konteks yang kita apa namanya apa namanya ukhrawi gitu ya, Qurani. Ya tergantung konteks ya, bukan nggak boleh ngomong seandainya gitu. Ya seandainya kita bawa payung kita nggak kehujanan, ya masih oke lah begitu, menjadi evaluasi kan kalau seandainya. Ya tapi kalau kita bicara kita apa namanya, kalau dalam konteks duniawi kita kayak apa ya, menegasikan tuh kayak mengeliminasi, menganulir, meniadakan takdir Allah. Nah, kita ngomong seandainya nih, seandainya saya dilahirkan dari kedua orang tua yang amazing, maka saya pasti akan jadi amazing. Nah, bahasa-bahasa begini nih. Ya, padahal belum tentu juga. Orang tuanya amazing, kitanya emang dablek aja kitanya. Ya, terus memperolok agama Allah. Ya, nah jadi jangan sampai kita berkata sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku. Lah, teman-teman, abang kakak ya bunda, bukankah kita setiap pagi kumpul nih, diingetin kan, dikasih petunjuk. Ya lewat lisan Abi mungkin, lewat lisan Ayah Beben, Ustadz Jaya terkadang dan seterusnya. Ya, ini kan lagi dikasih petunjuk kepada kepada kita semuanya. Ya, Allah udah kasih petunjuk. Jangan ngomong belakang, oh sekiranya engkau memberi petunjuk kepadaku ya Allah, coba engkau ngasih ngasih petunjuk kepadaku dulu gitu kan. Lah, udah gitu. Atau di ayat 58-nya, atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia. Tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Udah telat mau ngomong begini. Hmm, hmm, hmm. Nah, gitu kan. Kita nih orang tua Sunda gitu kan. Ya, udah bilang, udah, udah apa namanya, udah diingetin sama kita sebagai orang tua. Ya, jangan apa misalnya.
Jangan jangan main HP sambil nyebrang jalan tol. Oh, jangan jalan tol ya, jalan raya gitu ya. Jangan sambil main HP. Dia sambil main HP ya ketabrak dia, ceger. Kan kita nyaho sih ya. Kan udah gua kasih tahu gitu orang tua Sunda. Sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nggak bisa. Antum sudah dibejakan gitu, sudah dikasih tahu, udah diingetin. Orang Sunda mau dibejakan. Sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku terus akan berbuat baik. Nggak bisa ngomong begitu, udah terlambat. Pas udah diazab, udah melihat azab, kata Allah, baru yang ngomong, ya Rob, kembali aku ke dunia. Ini udah malaikat tuh udah siap nyiksa di alam kubur nih, belum di neraka nih. Ya azab kubur kalau kita bicara nih, fitnah kubur. Ya, terus antum bilang, "Ya, jangan ya Allah, balikin saya ke dunia ya Allah. Pengen berbuat baik." Telat guys. Sungguh kata Allah ayat 59-nya. Bala qad sungguh nih, udah bener. Ja'atska ayati fakadzabta. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu pagi ini, tiap pagi, besok dan seterusnya. Fakadzabta, tapi kamu mendustakan. Ya, fakadzabta biha wastakbarta. Wastakbarta. Ya apa tuh takabur, sombong. Wastakbarta wa kunta minal kafirin. Malah kamu sombong dan termasuk orang yang kafir. Udah dateng perintah jangan dekati zina, malah didekati. Ya, jangan menzolimi orang lain, malah menzolimi orang lain. Jangan menzolimi diri apa bahasa halusnya Allah nih, jangan apa melakukan sesuatu yang melampaui batas gitu terhadap diri engkau sendiri kan itu bahasa halusnya Allah itu. Ya, masih nggak paham juga la taqrabu zina jangan dekati zina gitu, gitu. Ya lah udah diingatkan udah datang keterangan-keterangan Allah kepada kita tapi kita malah mendustakannya ya berpaling dari ayat-ayat tersebut malah kamu menyombongkan diri nah, yang kemarin kita bahas kan itu kan sebuah kesombongan kita itu kalau bahasa kemarin lebih bahas terlalu husnuzon terlalu husnuzon kita besok masih hidup. Nah, itu terlalu husnuzon. Namanya. Ya, kita harus husnuzon Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan, tadi kan di ayat 53 ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah Ghafurur Rahim. Yes, oke. Tapi terkadang kita terlalu sombong bahwa hidup kita nih masih panjang. Hello. Enggak, teman-teman kita nih nggak tahu seberapa lama lagi kita hidup. Ya. Wa kunta minal kafirin dan diri mereka termasuk orang-orang yang kafir. Ayat 60 terakhir wa yaumal qiyamah ya tara alladzina kadzabu itu orang-orang yang berbuat dusta alallahi kepada Allah wujuhuhum muswaddah hitam hajar aswad batu hitam muswaddah wujuhuhum muswaddah wajahnya akan menghitam. Abi, saya sudah hitam dari lahir. Ah, itu beda. Itu hitam manis. Ya. Ini wajahnya hitam karena kita sombong, karena kita memperoleh agama Allah, karena kita buta sumun bukmun umyun, udah buta, tuli, nggak punya hati kita ditutup, ya. Kita ya udah dikasih tahu, udah dikasih keterangan-keterangan, tapi masih beleguk gitu kalau orang sudah bilang, mah. Beleguk nenaun ya, bebel, nggak denger gitu. Paham ya, yang bukan orang Sunda ya, gitu. Apa bahasa Medannya, tepaok, ah itu, bodoh, lompok. Itu ya lebih kasar lagi itu ya. Bodoh udah dikasih tahu kagak paham-paham nih orang kalau bahasa Medannya gitu lompo nyaho sih ya udah dikasih tahu gitu sama Allah masih aja
Kita nih menyombongkan diri, menghitam wajah kita. Alaisa fi jahannama maswalil mutakabbirin. Dan bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Nauzubillahi min dzalik. Ya. Abang kakak, ayah bunda, warahmatullah. Pagi hari ini seakan-akan kita tuh diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis sedikit ulangnya tadi. Jangan seandainya, ya tadi nomor 56 ya. Jangan berkata sekiranya seandainya penyesalan itu baru datang terakhir, seandainya aku dapat petunjuk dari Allah, gitu ya, ayat 57 ya. Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Nah, ini udah terlambat, guys. Udah terlambat. Ya, if only I had a second chance. Seandainya, if only saya dapat kesempatan kedua, ya kembali ke dunia, nggak bisa, teman-teman. Udah terlambat, udah nggak bisa balik ke dunia. Mumpung kita hari ini masih di dunia, mumpung hari ini kita masih bisa hidup, mumpung hari ini kita bisa terus mengkaji ayat-ayat Allah, ya sadarlah bahwa ini sejatinya bukti cinta Allah kepada kita untuk apa ya, kita aware dengan keterangan-keterangan yang Allah berikan kepada kita. Ini bukti cinta Allah, teman-teman. Ya, dari sekian banyak orang yang mungkin kita ajak, kita undang untuk hadir di kajian ini, tapi ya banyak mungkin yang masih tidur. Mungkin banyak yang belum tergerak hatinya untuk mengkaji ayat-ayatnya, menghafal, mentadaburi. Ya. Ini bentuk cinta Allah untuk apa namanya? Untuk menjaga kita on the track. Ya, menjaga kita on the track. Nah, nggak usah di ayat sebelumnya ya. Nah ini, oh ya 52 benar. Nah, dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi antum hari ini nih, pagi hari ini bisa ikut kajian majelis Bismillah Academy ini karena memang Allah kehendaki. Ini Masya Allah. Ini rezeki, teman-teman. Karena Allah memilih siapa yang Allah ingin lapangkan rezekinya, siapa yang ingin Allah batasi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Terdapat tanda-tanda kekuasaan, ayat-ayat Allah, kekuasaan, tanda-tanda kebesaran kekuasaan bagi yang ya liqaumi yu'minun, kaum-kaum orang-orang yang beriman. Syukuri teman-teman. Kita ada dalam di sebuah lingkungan yang saling mengingatkan, di sebuah lingkungan yang insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan mendengar kalimat di akhirat Allah akan sampaikan nyaho sih ya. Nah, udah gue bilang biar tahu rasa ente. Nah, kan nyesel ya kita kalau dengar kata-kata tersebut nanti di yaumil hisab nanti gitu. Nauzubillah min dzalik. Udah diingatkan nih. Ya, sejatinya Abi sedang mengingatkan diri Abi sendiri. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda, ya wabarakatuh juga ikut teringatkan. Ya, wabillahi khusus anak-anak Abi, yuk, Abi juga seorang pendosa. Kita semua seorang pendosa. Abi mungkin lebih banyak daripada antum, yes, Iris. Ya, jangan pernah berputus asa atas dengan rahmat Allah. Yuk, banyakin taubat. Yang sudah-sudah, ya sudah, jadikan pelajaran. Dosa-dosa kita di masa lalu, yuk, ya, kita kita apa namanya, kita jadikan pelajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai datang tuh al-azab, ya, azab yang baghtatan, tiba-tiba, jelek ya. Nanti mungkin beberapa hari ke depan Nabi akan share sebuah link. Kan insya Allah Abi, Ayah, Umi akan umroh ya. Mohon doanya Bunda Ruri juga bawa jamaah 90 orang. Nah biasanya tapi kalau umroh Abi akan membuka link untuk teman-teman titip doa. Para orang tua, para santri nanti isi link tersebut. Ya nanti semua doa itu akan Abi bacakan di depan Ka'bah insya Allah.
Ya, tidak akan Nabi posting doa-doanya. Biasanya kemarin itu ada 1.000 lebih doa yang dibacakan satu persatu. Panjang doanya. Ya, nah, tafadhol. Antum titip doa apa nanti silakan santri-santri anak Nabi, ya orang tua asuh, orang tua santri, tafadhol keluarga besar muslim milioner yang mau nitip doa, ya monggo silahkan. Ya, begitu teman-teman, abang kakak ayah bunda, ibu rahmatullah. Yang mudah-mudahan pagi hari ini tercerahkan, Abi pun tercerahkan atas apa yang Abi sampaikan. Karena memang sejati ini Abi mengingatkan diri Abi sendiri sejatinya. Ya, usikum. Ya, benar-benar buat kita binafsi. Ya. Jadi benar-benar buat Abi kalau memang ternyata antum ikut termotivasi ya alhamdulillah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari Abi pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Sari Ramadan.